tahun 70-an itu zaman-zamannya Jakarta tuh zaman-zamannya narkoba. Ya kan? Terus di SMA 7 Jakarta waktu itu ada klub pendaki gunungnya. Namanya Camp of Youth, OSIS deh gitu. Waktu itu saya ya anak-anak SMA itu ada yang baik, ada yang kacau gitu. Ini tarik-tarikan antara yang baik dan yang kacau gitu ya. Kebetulan saya punya klub pendaki gunung di SMA dulu yang tadinya namanya Camp of Youth itu mereka berusaha membuat kegiatan anak muda dulu ke arah yang positif. Nah, saya diajak naik gunung lah waktu itu. Jadi ya itu pertama-tama saya merasakan naik gunung, menderita segala macam, kapok, tapi pas sampai di bawah kok pengen lagi naik gitu. Nah, itu awalnya. Ini di Puncak Rinjani tahun 1975. Saya saking bagusnya itu gunung, saya sampai bulak-balik tuh sampai 7 kali saya ke Gunung Rinjani. Nah ini waktu SAR tahun 87, SAR STM Pembangunan, ini dengan Herman Lantang. Ini saya di bawah dan teman-teman. Ini ada Icin. Nah ini Icin. Setelah saya aktif di klub SMA itu, waktu itu akhirnya saya mengikuti kegiatan rescue. Tiap kali ada kecelakaan di gunung, saya waktu itu diajak dengan Herman Lantang, senior saya yang ngajarin saya naik gunung dan dia mencintai alam juga. Kita bikin tim untuk menjemput orang-orang kesasar di gunung gitu. Nah, kita waktu itu aktif jadi seperti semacam tim rescue gitu. Tahun 87 ada ekspedisi internasional yang ketuanya waktu itu Pangeran Charles dari Inggris. Ekspedisi itu namanya Operation Raleigh. Jadi ketua di Indonesianya Menteri Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup waktu itu. Dan ketua kegiatannya adalah Erna Witular. Nah, saya waktu itu dengan Heri Macan almarhum, dengan Norman Edwin almarhum juga, dan beberapa teman lagi terlibat untuk mengawal anak-anak belasan tahun dari mancanegara yang mereka selama 6 bulan datang ke hutan gunung di Pulau Seram. Jadi kita menjaga keamanan mereka lah kira-kira gitu. Dalam ekspedisi itu ada yang hilang waktu itu. 2 orang hilang di Gunung Binaya. Ekspedisinya di Pulau Seram di Taman Nasional Manusela. Jadi ada 2 orang hilang sedang naik gunung. Terus kami temukan waktu itu 1 meninggal, 1 selamat gitu. Nah, mungkin sejak itu ekspedisi itu berlanjut terus ke Indonesia selama 2 tahun. Mungkin karena mereka percaya sama saya dan dengan teman-teman. Nah, ekspedisi berikutnya selama 2 tahun di Indonesia saya yang pimpin gitu. Nah, itu cikal bakal saya serius di bidang alam terbuka gitu. Ini waktu Operation Raleigh tahun 1987 di Pulau Seram. Ini jadi pesertanya remaja-remaja mancanegara. Nah, expedition leadernya nih dulu almarhum Wendy Swales. Ya. Nah, saya masih kurus nih. Sekarang juga kurus ya. Cari lagi ya. Kalau yang di Seram itu kayaknya di sini di HP rupanya. Ya, ini yang tadi saya bilang SAR Binaya tahun 87. Ini yang selamat, ini yang Ashley Hyatt namanya. Yang selamat ini dokternya dari Inggris kita bawa. Dokter ini sekarang jadi tim safety-nya kalau Steven Spielberg bikin film.
namanya saya lupa dokternya. Nah ini yang selamat, nah, dia tulang rusuknya patah, ini kita ketemu dia hari ke-9. Nah, jadi luka-lukanya sudah penuh dengan belatung, kepalanya juga bocor, tapi ini kenapa dia bisa senyum, karena dia disuntikan morfin. Terus, jadi dari puncak, sekitar puncak kita harus bawa dia turun dengan tandu. Nah, itu beratnya itu, karena kita harus bawa dia tetap hidup gitu. Nah ini kita menurunkan jenazah. Jadi ini Norman Edwin, ini Ilham, 2 orang menurunkan jenazah. Saya di sampingnya dengan kamera. Saya foto. Karena dulu saya juga profesinya fotografer juga. Jadi, nah ini jenazahnya sudah sampai bawah, kita bungkus. Ini saya yang pakai topi merah. Teman ada Heri Macan almarhum sedang membungkus mayat. Nah ini helinya datang untuk mengangkat mayat. Jadi uniknya mayat itu nggak boleh masuk kampung. Jadi diprotes sama masyarakat sehingga terpaksa mayat itu kita kubur dulu. Kita kubur sambil menunggu heli datang. Heli datang baru. Ini yang jemput ini dubes Inggris di Indonesia yang jemput. Ini kembali lagi waktu mayatnya sampai kita bawa turun sampai di dasar jurang. Nah, kita proses pembungkusan ini. Ini Heri Macan, ini Ilham, saya, ini Tae-Soo-jin, kapten dari Perancis. Bukan Perancis, Singapura. Nah ini saya sedang membungkus jenazahnya Paul Claxton namanya. Dia fotografer dari Inggris. Dia. Ini yang tadi sama. Nah inilah medannya waktu itu, Gunung Binaya. Di tebing ini dia tergantung di tebing di atas itu. Ya, sama ya. Nah ini kita makan dengan masyarakat. Tadi juga. Nah ini prasasti di sana, sampai di Binaya ada prasasti ini untuk mengenang yang meninggal tadi. Ini ada tulisannya nggak kurang kebaca ya. Paul Claxton, umur 25 tahun, in memoriam from East York apa gitu ya. Staff international, staff photographer Operation Raleigh. Accidentally killed on Mount Binaya on August 1987. Sampai sekarang ini masih ada di sana. Ini dia. Ini Asli Hayat yang selamat. Ini masih di atas ini. Kalau dilihat dia bisa senyum-senyum seperti tadi dibilang karena pengaruh morfin. Ini peta operasi SAR di Binaya ini. Ini berita, ini ada berita di ini. Saya memimpin tim ekspedisi Inggris itu. Terus saya itu waktu itu bisa beli perahu karet. Beli perahu karet dari yang buatan Inggris. Terus saya melakukan kegiatan arung jeram. Saya ekspedisi arung jeram lah. Saya keliling Indonesia, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke mana-mana lah gitu. Selanjutnya saya dengan teman-teman pengarung jeram di Indonesia mendirikan Federasi Arung Jeram Indonesia. Karena waktu itu arung jeram itu hanya ada di 3 lokasi ya, di 3 tempat. Jakarta, Bandung, dan Jogja gitu. Jadi waktu tahun sekitar sudah 90-an ya. 90-an itu arung jeram masih belum standarnya belum standar keamanannya belum seragam gitu. Jadi kita ingin membuat standar, menyamaratakan standar safety-nya antara Bandung, Jakarta, dan Jogja waktu itu ya, supaya kita satu
sepaham tentang standar safety prosedur waktu itu. Makanya terus saya bikin Federasi Arung Jeram. Di tahun 94 atau 95 gitu saya juga masuk ke Sungai Citarik, saya bikin perusahaan arung jeram yang namanya Arus Liar. Di situ saya lakukan sebagai profesi itu. Terus saya memberdayakan masyarakat setempat. Masyarakat di Sungai Citarik itu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Masyarakat itu saya jadikan pengarung jeram, mereka bawa tamu arung jeram untuk komersil. Bahkan mereka saya jadikan atlet. Jadi untuk mengasah keterampilan mereka di arung jeram itu adalah harus dikompetisikan. Saya jadikan atlet mereka, ya mereka beberapa kali menang, jadi juara nasional, dan mereka dengan sendirinya kalau ada kejuaraan dunia mereka mewakili Indonesia. Nah, kebanggaan saya adalah saya merasa ya bangga bisa melibatkan masyarakat sekitar Sungai Citarik, penduduk setempat, mereka bisa keliling dunia membawa bendera Indonesia.